Bersama dengan saya adalah seseorang yang hadir karena ada pengumuman yang ingin diberikan. Betul. Terkait pertunjukan Anda. Betul. Tapi sebelum itu, mari kita tarik mundur dulu untuk ngomongin apa yang belakangan ini menimpa Adit MKM. Jadi ada ketersinggungan yang cukup ramai. Cukup. Kepada Anda, sehingga Anda untuk sekian waktu lay low dulu, rada menghindar dulu. Dan agak susah juga nih soal ketersinggungannya karena ada beberapa pihak yang coba untuk dihubungin untuk dijelaskan, kemudian nggak buka ruang untuk penjelasan, dan akhirnya panas nih dirasakan sama Adit MKM. Kaitannya sama si judul pertunjukan spesialnya dia tersebut. Nah, waktu itu pertama kali terjadi, ada anggapan bahwa Adit MKM ini memplesetkan ayat. Buat gue, saat gue lihat kejadiannya, gue rasanya ini honest mistake karena dia orang apa, Katolik Kristen? Katolik. Orang Katolik. Tahu itu ayat pun tidak dia. Tapi dia pernah dengar, mungkin lo pernah dengar frasa itu? Aku justru frasa itu tuh sering kelihatan di sosmed ketika orang berantem gitu loh. Jadi kan sebenarnya topik spesialku itu adalah betapa sering orang berantem di sosmed dan itu sebenarnya nggak perlu. Nah, kenapa kok aku pakai kalimat kemarin ya? Karena itu sering muncul gitu. Kalimat itu sering muncul dalam perdebatan-perdebatan itu. Nah, jadi karena itu dia terpapar, dia nggak tahu kalau frasa itu adalah sebenarnya penggalan ayat. Nah, mungkin kalau dia tahu itu ayat, lalu dia bermain dengan kata-kata tersebut, jatuhnya memang melesetin ayat, tapi dia melesetin kalimat karena saat itu yang dia di benak dia yang ditahu adalah itu kalimat. Ya, aku tahu cuman ya itu frase bahasa Indonesia aja. Setahu dia, belakangan taunya adalah ayat. Tapi sebenarnya atas apa yang terjadi sama Adit itu, gue merasa ada salahnya gue juga, karena Adit itu kan dia dekat sama gue, sering bikin acara di mana Adit terlibat di dalamnya, terus juga sempat bermarkas di sini sebelum kena bersama dengan sejumlah karyawan lain karena kondisi lagi sulai. Jadi gue ngikutin Adit, dan Adit banyak bikin konten dan juga stand up-nya, yang mana menurut gue ya Dit, kalau gue perhatiin itu, gue ngeliatnya khawatir sebenarnya, karena di benak gue nggak bisa dibersihin gitu. Orang kalau nulis joke itu selalu mikir, nih jalan keluarnya kemana nih, ngerapihinnya gimana nih, argumennya seperti apa nih. Ketika gue dengerin itu banyak banget yang nggak selamat gitu dalam hati kata gue. Aduh, ini nggak selamat. Pun kadang-kadang argumen-argumennya juga salah karena sentimen masyarakat terhadap isu belum tentu benar sebenarnya. Gue selalu bilang isu sospol itu it's more than meets the eye. Tidak pernah benar-benar seperti apa yang terlihat gitu. Logically kita bisa bilang bahwa itu salah. Tapi ada hal-hal yang lu nggak tahu yang membuat secara logika tuh ternyata nggak seperti yang kita lihat gitu. Kayak ngeliat sulap sebenarnya. Kalau lu ngeliat sulap itu nggak logis tuh, berarti itu magic gitu. Tapi kalau lu tahu yang ada di baliknya, opini lu kemudian bisa berubah terhadap itu dan logis deh gitu. Ngerti maksud gue? Jadi sospol tuh seperti itu. Makanya lebih baik untuk ngerem sampai semuanya kebuka sebelum pada akhirnya ngasih opini yang terlalu keras terhadap sesuatu. Nah, itu juga yang setelah misalnya serangan-serangan ini muncul kan. Kita kan aku lagi lost selama beberapa minggu kan. Hal itu yang juga jadi salah satu yang kupelajari. Bahwa ngerem itu penting gitu. Kayak kapan waktunya kita ngerem. Bahkan aku kayaknya setelah show ini ya, atau bahkan mungkin udah mulai sekarang nih, udah nggak mau bikin konten lagi, udah nggak mau bikin konten-konten kayak dulu lagi. Karena merasa apa yang aku lakukan ini tidak membantu apapun, hanya memanaskan situasi, hanya ngambil hal-hal yang kayaknya bisa rame, aku manfaatkan, aku kasih label namaku, ayo kamu rame di tempatku gitu, and it's not a good thing. Kayak setelah merenungi ini berapa minggu, kayak I'm not proud of it. Kayak aku kayaknya nggak mau lagi deh bikin kayak gitu lagi. Kalaupun aku mau konten, later I will find something else lah. Tapi aku nggak mau bikin kayak gitu lagi. Ya, lu menyadari bahwa apa yang lu lakukan tuh ternyata mirip kayak orang-orang lain. Exactly. Yang lu nggak suka sebenarnya. Exactly. Yeah. Itu ternyata ya sama aja gitu. Aku
aku selama diserang ini jadi kayak ya sebenarnya mereka tuh ya lakuin hal yang sama kayak aku, beda victim aja gitu. Karena ini gameplaynya banyak, ngomongin sesuatu untuk kemudian jadi ramai. Ini permainan banyak hal dan banyak teknik gitu. Kayak misalnya sebenarnya ya, Coki Muslim dulu awal-awal ngomongin Young Lex, atau Coki Muslim dulu awal-awal ngomongin Atta Halilintar, itu kan gameplaynya sama. Sama seperti Afif Safi ngomongin fans klub-klub lain, tuh gameplaynya sama. Dan ada banyak, ada yang jauh lebih ekstrim lagi hal-hal yang mereka lakukan untuk jadi rame dan jadi dikenal. Banyak banget, dan Adit ngerasa kayaknya gue nggak sadar tapi gue ngambil jalan yang serupa gitu. Iya, dan ternyata setelah aku merefleksikan diri, aku nggak happy ngelakuin itu. Dan sebenarnya ya, kalaupun nggak ada masalah ini, prediksi gue lama-lama juga tetap nggak happy karena lu jadi kejar-kejaran. Lo kan setiap kali ada isu kan dalam hitungan hari gue rasa. Actually, aku udah ngerasa nggak happy bahkan sebelum rilis poster, gitu. Makanya aku udah mulai ngerem tuh bikin konten yang kayak gitu kan sebelum rilis poster. Cuman memang show ini sebenarnya itu mau aku jadiin kayak apa ya? Kayak semacam sayonara gitu loh. Ngerti nggak sih? Terhadap itu. Terhadap Selesai lah. itu, Selesai nih. Tipikal kayak gini. Selesai di sini nih, di show ini nih. Kayak juru bicaranya gue. Kalau perhatiin kan pas juru bicara kan gue nggak pernah kayak gitu lagi. Iya. Iya, karena gue udah selesai dengan diri gue sendiri. Makanya aku di show ini tuh awalnya ya, kenapa kok judulnya juga tanda kutip provokatif? Aku pengen semaksimal mungkin nih. Udah ini ngawur-ngawurnya di sini nih. Yeah, after this, we are done. Gitu. Ya. Dan memang ketika ada orang, ini bukan cuma Adit, ngomongin yang lain juga. Ketika ada orang yang gameplaynya sama ya, strategi bermainnya sama, yaitu ada isu yang kemudian kita langsung naikin supaya kita ikut dalam ombak keramaiannya dan segala macam itu. Itu salah satu ciri-ciri utamanya adalah pada akhirnya pembahasannya tidak mendalam. Dan gue ngelihatnya kemudian ngerasa, tapi banyak yang salah juga tuh dari yang Adit ngomongin. Cuman gue enggan untuk menasehati Adit karena gue nggak pernah suka orang yang ngasih nasihat yang nggak diminta, dan B, nggak akan masuk kalau gue yang ngasih tahu tanpa ada apa-apa. Jadi waktu itu gue berpikir ya udahlah kita syukurin aja Adit yang belum terlalu terkenal gitu. Dan gue sempat mikir, dan ini letak kesalahan gue sempat mikir kayaknya nanti dia juga akan berubah setelah dia kena batunya gitu. Dan ternyata kejadian, sayangnya di Adit berasa banget. Berasa kaget. Ya. Kagetnya karena mungkin karena emang aku ekspektasinya nggak kesana kali ya. Nggak akan selama ini gini. Jadi karena aku tadi udah ceritakan bahwa ini tuh mau aku bikin sebenarnya awalnya se-ekstrim mungkin gitu. Ya udah se-ekstrim mungkin gitu. Poster yang ini tuh itu belum yang paling ekstrim sebenarnya. Yeah. Dan bukan menyinggung orang-orang yang sekarang. Ekstrimnya itu bukan menyinggung orang-orang yang tersinggung sekarang. Gitu. Ada satu poster lagi yang lebih ekstrim lagi, dan itu kayaknya akan menyinggung banyak orang gitu, dan bukan orang-orang yang sekarang gitu. Jadi setelah kemarin dapat serangan kayak gitu, kayak udahlah nggak mau kayak gini-gini lagi lah aku. Mau cari sesuatu yang lain aja lah. Iya. Karena memang ini gue bukannya mau marahin lu ya, atau bukannya mau negur lu, cuman maksud gue karena syukurnya lu juga ada geser ke arah yang situ. Gue tuh selalu, dan ini gue ngomongin sama, ini omongannya pada Indro yang gue dititipin ke gue titipin ke Coki Muslim yang pernah gue omongin kalau nggak salah via voice. Iya. Gue bilang, kalau lu main yang nyerempet, jangan drama kalau nabrak, ya kan? Jangan kaget, jangan marah, jangan merasa wah kebebasan berpendapat saya ditindas gitu, dan juga jangan ngerasa depresi sebenarnya. Ini permainan lu. Itu kayak ada orang ya mainnya drifting atau menjadi stuntman, tapi kemudian karena menakutkan yang dia lakukan, dia stres sendiri. Lalu kalau lu nggak kalau bisa sampai stres dan bisa berdepresi ngelakuin kayak gini-gini, berarti ini nggak membahagiakan lu. Jadi I guess what I'm trying to say is just stop being someone else gitu, stop pretending you're someone else gitu. Jangan nggak usah main karya gitu lagi kalau emang itu nggak membuat lu bahagia gitu. Iya makanya itu setelah kan Mas Anji sempat voice kayak gitu kan, aku mikir juga ya memang sih aku salah sih, dan aku minta maaf buat teman-teman yang tersinggung, tidak ada maksud untuk ke arah sana, dan aku juga inginnya berbenah gitu. Makanya kan aku pengennya itu pertunjukan ini jadi terakhirnya versi aku yang kayak gini, and then
I'm going to take my time maybe like a year or 2 years gitu to apa ya, beneran kalau bahasanya Oza itu healing gitu. Bukan healing yang kayak ke Bali, pijat nggak gitu, tapi beneran kayak mungkin bahkan mungkin mau coba ke terapis gitu, bukan pijat ya, tapi terapis beneran. Tapi kayaknya pijat itu bukan healing, Lim, lebih kesange sebenarnya. Tapi gue seneng dengar lu ngomong kayak gitu karena gue juga mau bilang sama orang, moga-moga yang sempat tersinggung juga memaafkan Adit, karena kita mesti ingat Adit atau siapapun yang sempat bikin lu marah itu kan bukan barang jadi, orangnya kan lagi berproses menuju sesuatu yang lebih baik, kita belum tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita hardi dan kita hajar sekarang tuh kesannya kita ngerasa Adit udah barang jadi. Ini kan bagian dari pertumbuhan karakternya dia aja. Yang kayak Adit kan banyak. Adriano Kalbi pernah cerita dan ini juga terbuka, dia bilang gara-gara kebanyakan nongkrong sama gua stand up itu jadi banyak ngomongin soal politik gitu. Makanya dia waktu itu ikutan provokatif stand up. Lama-lama dia mikir, tapi ini bahasanya dia bilang, tapi gue juga bacanya nggak kayak Panji, gue juga nggak bahagia denger bahas seperti ini, ngapain gue bahas ke arah sini. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, kemudian arahnya beda lagi gitu. Dan komedian-komedian banyak yang seperti ini, dari yang Kevin Hart tadinya cuma ngomongin pendek sampai ngomongin keresahan-keresahan yang lebih dalam sekedar fisik gitu. Jadi Aditnya juga udah belajar dari kesempatan ini, moga-moga dimaafkan. Dan ya kita mah walaupun doa kita mungkin tidak bisa dipahami oleh Adit, tapi kita mendoakan dia saja untuk kemudian jadi individu yang lebih baik gitu. Nah, berkaitan dengan ini, kita mulai dulu dengan judul baru. Betul. Lu mengganti judul. Iya. Judulnya jadi apa sekarang? Empati Mati. Empati Mati. Oh, bagus juga lagi. Gini. Jadi malah lebih bagus kalau jadi IP. Bentar, aku tuh mau klarifikasi dulu. Kemarin tuh ada yang tanya, kayak kamu tuh waktu bikin judul yang pertama, sempet tanya orang nggak sih? Gitu, ada yang tanya gitu tuh. Saya akan menjawab ini. Kayak nggak punya teman kan, yang mencegah kan. Yeah. Saya tanya ke berbagai macam orang, ya, dan semuanya bilang responnya sama persis. Bagus banget lagi gitu. Yang Empati Mati? Enggak, yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Iya. Saya tanya sama beberapa komik, ada yang nanya ke komik sih mungkin itu. Ada salah. Yang anak UIN gitu. Jadi kan saya merasa kayak, oh ini kalau orang-orang seperti ini approve, oke lah kayaknya ya. Gitu. Nah, mostly itu responnya sama kayak Mas Panji. Aduh bagus banget lagi judulnya gitu kan. Nah, jadi aku pede gitu. Ternyata kan seperti kemarin. Jadi saya mohon maaf teman-teman. Blindsided, nggak tahu. Ternyata sudah nanya dan teman-temannya ternyata sama aja cara pikirnya ya, sama kayak gue juga gitu ya. Jadi salah satu pelajarannya adalah saya akan menjauhi teman-teman yang tadi. Nah, si Empati Mati ini ngarah ke siapa? Siapa yang empatinya mati? Saya. Karena aku coba ceritanya dari ini gini. Aku coba ceritanya dari show yang sebelumnya. Aku sebelumnya punya show judulnya ngomong-ngomong soal orang meninggal. Bulan itu juga bagus banget judulnya. Tapi pendapat saya tidak valid ya. Terus? Jadi Juli 2021 itu Juli 2000 aku show kapan sih? 2021 2020. Pokoknya bulan kan aku show-nya itu Desember. Nah, Julinya itu aku udah jadi tuh materi. Dan aku emang pengen materinya itu kayak ada satu chance di mana aku mau ngomongin beberapa orang yang meninggal di tahun 2021. Gitu. Nah, terus Agustus bapakku meninggal. Itu sedih, tapi at some point kayak ini nih materi closing. Gitu. Nah, di show yang baru juga karena sama. Dekat juga gitu maksudnya. Di show yang baru juga sama. Materi itu sebenarnya udah jadi. Materi udah full nih. Kita ngomongin orang-orang yang berantem di sosmed gitu. Dengan kejadian yang ini, ada satu pelengkapnya aja gitu. Yang tadi aku bilang bahwa ternyata aku tuh sama aja kayak mereka. Aku tuh ternyata sama kayak orang-orang yang berusaha aku hentikan ini. Gitu. Jadi yang sebenarnya ada dalam pokok pembahasan spesial. Iya. Jadi aku tuh sama aja kayak orang-orang yang aku protes ini. Nah, Empati Mati ini adalah aku yang ternyata selama ini kebanyakan main HP, kebanyakan bikin konten, kebanyakan ngasih mic di depan terus di ruangan tertutup ngedit video, cuman lihat apa berita hari ini, bikin konten. Jadinya empatiku mati. Aku nggak bisa menikmati hidup, nggak punya kehidupan lain selain konten. Dia tuh rabbit hole yang nggak enak untuk diikutin. Dan nggak apa ya, bahkan nggak
bisa punya quality time sama orang-orang yang harusnya aku sayang. Itu. Ya. Jadi, dan mungkin kejadian kemarin malah juga menimpa panasnya ke orang-orang tersebut ya. Itu dia. Nyampe ya? Itu dia. Jadi ketika kejadian kemarin tuh akhirnya aku kayak, oh ini nih closingnya nih. Closingnya ternyata setelah semua orang ini kayak gini, kata aku juga sama. Ya. Aku yang empatinya mau. Berarti spesialnya tuh udah jadi, tapi ada cherry on the cake gitu kali ya dari kejadian ini ya. Karena bukan cherry on the cake sih, malah apa ya? Kalau cherry on the cake cuma cherry ini kan. Kalau ini tuh beneran yang ini loh ya, aku pengen kalian tahu tuh ini nih, dan semoga dengan ceritaku yang terjebak di rabbit hole ini, kalian bisa terinspirasi juga buat apa ya? Kayak aku gitu, mulai ngurangin drama di sosmed, terus beneran ngeluangin waktu buat orang-orang yang kalian sayang. Karena aku tuh sampai sekarang apa ya? Aku tuh di show yang sebelumnya aku bilang ke orang-orang kalau kamu tuh harus mulai berani bilang aku sayang kamu sama orang yang kamu sayang gitu. Tapi sampai hari ini aku nggak pernah bisa ngomong aku sayang sama kamu ke adikku. Tapi aku sayang kamu loh, Dit. Iya, makasih Mas. Kok nggak ada balasan? Ya aku juga sayang Mas Panji. Jadi Mas Panji itu adalah satu dari 3 orang yang menemani saya selama saya diserang teman-teman. Ada Panji Pragiwaksono, ada Upi Lutfian, dan juga Coki Pardede. Aduh. Dia relate lah. Relate. Dia pernah mengalami hal yang kurang lebih serupa. Mungkin lebih parah kan? Dia punya kebijaksanaan yang lu butuhkan. Exactly. Dia punya pengalaman yang cukup menenangkan lah, gitu. Ya menarik sih karakter growth orang-orang ya. Mana ada yang tahu kalau Coki Pardede suatu hari bisa punya manfaat untuk orang lain. Tidak ada yang tahu itu. Nah, tapi pertunjukannya berarti masih on schedule ya? Masih on schedule. Tanggal? Cuman gini, awalnya tuh mau bikin tour gitu sebenarnya. Tapi kayaknya kalau situasi masih tidak kondusif dari lingkungan dari aku sendiri ya, kayak akunya mentalnya masih nggak siap buat tour gitu. Kayaknya cuman akan ada di Jakarta dulu. Tanggal 26 Agustus 2023. Tiketnya berapa dan dijual di mana? Di comeka.id. Tiketnya akan mulai dijual tanggal 12 Juni. Harusnya udah baik ini diupload, kita udah bisa beli tiketnya. Harganya 100.000 per tiket, tapi kalau kalian beli 2 150. Dilakukan di comeka.id. Enggak, di sini di markas. Di markas Comeka. Semoga nggak kenapa-kenapa, semoga aman-aman aja, kenapa. karena toh kan di depan kan ada depan dan di kiri ada balegonya Pak Ganjar. Iya. Ya, memberi senyuman, keteduhan. Ada yang sahabat-sahabat pluralisme. Ada yang bilang itu mirip Aziz 2000. Mana ada mirip Aziz 2000? Ada, kalau misalnya apanya ditutup ranting gitu kayak Aziz 2000, Bang. Ada, Bang. Coba lihat dari lantai 3, matanya mirip Aziz 2000. Kelihatan kelilipan ranting sih sebenarnya. Tapi oke lah. Rasanya cukup ya penjelasan dari lu, terutama pengumuman dari lu. Judulnya sekarang adalah Empati Mati, berkaitan dengan Adit yang merasa empatinya mati. Mungkin itulah alasan kenapa kemarin kejadian. Ya. Ada kesempatan untuk Adit melakukan refleksi diri, makanya tadi sempat minta maaf. Semoga dimaafkan. Toh pada akhirnya ya, sebagai pelawak ya, bukan cuma Adit tapi juga gue dan yang lainnya, sebenarnya tujuannya itu cuma pengen bikin orang ketawa. Itu doang aja. Exactly. Nah, kami itu ya tugas kami adalah mencari apa yang lucu untuk masyarakat, tapi masyarakat nggak ngeh sampai kami tawarkan. Nah, itu adalah tugas kami, dan kadang-kadang dalam melakukan pekerjaan kami nggak tahu bahwa ternyata yang lucu bagi kami ternyata tidak bagi orang. Dan ketika itu terjadi, kalau gue selalu bilang niat gue mah bikin orang bikin orang ketawa sebagai seorang pelawak. Kalau misalkan ternyata lu tersinggung, gue sih minta maaf terhadap elunya, tapi gue nggak minta maaf sama joke-nya, karena joke-nya sih nggak salah. Ini kalau memang joke-nya tidak salah, yang berarti joke-nya bekerja dengan baik, ada yang ketawa dan segala macamnya. Tapi kan tersinggung kan relatif. Jadi ya Adit sama gue tuh sebenarnya niatnya cuma bikin orang ketawa, dan kalau kita pikir seperti itu berarti niatnya Adit tuh baik kan, pengen menghibur orang-orang yang punya masalah dan pengen dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dia yang kena masalah. Nah, tapi aku gini Mas, salah satu hal lagi yang ku pelajari adalah ya tadi aku tuh selama ini kan nge-branding diriku sebagai orang yang
apa ya, smart ass gitu nggak sih, yang kayak sok pinter gitu kan. Aku ngerasa itu tuh cuman kayak layer teratas dari masalah sebenarnya gitu. Jadi masalah pribadi. Pasti masalah pribadi, pasti ada sesuatu yang ini nggak beres secara mentally, itu pasti harus diberesin dulu sehingga munculnya jadi kayak gini gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton, silakan datang, karena tadi aku bilang ini mungkin akan jadi sayonaranya aku terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Hal-hal yang smart ass ini. Bahkan aku emang udah mau rencananya tuh setelah show ini udah nggak mau dulu nyentuh panggung stand up bahkan. Kayak mungkin setahun 2 tahun gitu, atau mungkin for good, nggak tahu. Usulnya sih tidak ya. Kalau for good ya iya nggak apa-apa menjelaskan. Tapi kalau misalnya lo berpikir untuk kembali sih sebaiknya jangan berhenti terlalu lama. Kalau enggak, yang kayak gitu-gitu hilang loh. Skill tuh hilang loh kalau nggak diasah. Keberanian untuk naik atas panggung bawa materi yang nol tuh hilang. Ini dia mas. Jadi selama beberapa kali aku bikin spesial, aku selalu sadar bahwa aku tuh bukan komedian yang baik. I'm not the funniest person ever. Tapi aku penulis yang baik. Gitu. Berapa kali aku bikin judul bagus terus. Betul. Iya kan? Iya betul. Anda juga udah tahu kan, saya kalau nulis kayak gimana kan. Betul. Nah, jadi kalaupun memang aku hiatus nih, aku nggak akan berhenti nulis. Jadi mungkin nggak ke komedi, tapi akan coba nulis yang lain gitu. Sesuatu yang mungkin tidak menyinggung. Ya, seperti surat permohonan maaf. Tapi itulah mungkin kegiatan-kegiatanku habis ini gitu. Jadi aku sangat menantikan kehadiran teman-teman buat datang di showku kayak ulang tahun ya. Iya. Karena ini kayak ada kesan tanpa kehadiran. Ini bakalan jadi kayak yang yaudah kita perpisahan bentar gitu, terus nanti kalau aku udah ready dengan materi komedi yang baru kita balik lagi. Oke. Baik. Satu lagi mas. Banyak satu lagi nih. Enggak. Di video kita terakhir waktu kita ngomong seorang meninggal, aku ngasih bocoran aku mau bahas apa aja. Iya betul. Lah kan tadi juga. Aku mau cerita ini urutannya bakal kayak gimana. Biar orang-orang kalau misalnya ngerasa ini nanti materinya kan untuk menyinggung ya gitu. Nah, kalian biar tahu nih konteksnya kayak gimana. Jadi aku kan bagi pertunjukan jadi 3 bagian. 3 bagian. Bagian pertama adalah ngasih tahu penonton jokesku tuh bakal sengawur ini loh. Ke belakang tuh bakalan sengawur ini. Jadi emang dari awal ini offensive jokes yang tadi Mas Panji bilang ini kayak nggak bisa selamat deh. Itu tuh. Jadi kalian biar nggak kaget ke belakangnya. Di tengah ini yang aku ceritain observasiku terhadap orang tuh pola berantemnya di sosmed kayak gimana sih, gitu. Apa yang bikin orang tersinggung? Orang kalau marah ngomongnya apa? Orang kalau misalnya mengakhiri argumen dengan cara apa? Siapa sih yang berantem? Dan selalu kan kita kepisah antara biasanya ya terpisahnya tuh konservatif, liberal, pro LGBT, anti LGBT. Nah kayak gitu-gitu tuh. Nah mereka ini kepisah nih. Dan apa yang bikin mereka kepisah? Nah di sini di akhir bagian 2 adalah ideku gimana cara menyatukan mereka. Harusnya juga ya. Harusnya closingnya itu. Tapi gara-gara kejadian terakhir ada part ketiganya, yaitu setelah aku tahu nih orang-orang berantemnya kayak gini, ternyata ya aku tuh I'm also the part of the problem, gitu. Jadi aku akan cerita apa yang aku pelajari selama beberapa minggu terakhir, bahkan mungkin masih akan aku pelajari selama beberapa bulan ke depan. Terus aku akan cerita rencanaku apa, aku pengen spend waktu lebih sama orang-orang yang aku sayang, siapa-siapa kayak aja. Kayak mau meninggal ya? Iya loh. Terus terakhir akan ditutup dengan surat permohonan maaf sama buat orang yang aku paling sayang. Wah, gitu. Emosional sekali pertunjukan ini tampaknya. By the way, kita belum bahas apakah ada opener dan segala macam ya? Nah, jadi sebenarnya sudah ada beberapa opener yang aku udah mau nih sebelum ada masalah ini. Ya, oke. Tapi setelah ada masalah ini belum saya konfirmasi lagi, Bang. Ini orangnya masih mau apa tidak nih? Mewakili pertunjukan problematik ini. Ya, jadi nanti kita akan tunggu informasi itu. Iya. Palingan ada di Comika ID, informasi di Instagram Comika ID atau Twitter Comika ID dan di Instagram dan sosmednya. Betul. Oke, kalau gitu ada lagi yang perlu keluar? Kayaknya itu dulu. Akhir kata,
Mohon maaf dan sampai ketemu. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih banyak dan kita lihat pertunjukan seperti apa. Bye-bye. Bye. Makasih Mas Panji. Sama-sama.